Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi semuanya. Berjumpa kembali pada pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Parigo. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang tetap terjaga ya, tetap sehat. Tetap di rumah juga, jangan dulu kemana-mana, hindari kerumunan dan ikuti program dari pemerintah tentang masa pandemi COVID-19 ini. Baik, siswa dan siswi semuanya, untuk pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan materi pada pembelajaran Microsoft Excel, di mana hari ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi input data dengan menggunakan Visual Basic. Baik, langsung saja kita buka terlebih dahulu untuk Microsoft Excel-nya. Silakan dibuka seperti ini. Untuk materi pembelajaran kita, khususnya di materi pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi, karena sifatnya sekarang kita virtual kembali lewat media online, jadi dimohon kalian mempersiapkan catatan-catatan yang penting yang nantinya akan kalian gunakan, akan kalian kerjakan seperti itu. Nah, adapun untuk materi belajar kita, karena berkaitan erat dengan Visual Basic, maka kalian harus bisa memunculkan terlebih dahulu di bagian menu Microsoft Excel-nya itu adalah menu developer. Nah, adapun jika kalian tidak muncul menu seperti ini, silakan dipilih menu filenya di more, kemudian pilih option pada bagian customize ribbon, kemudian di ininya dicek. Oke, nah ini kan misalkan nggak ada ya, nggak ada, kita pilih di menu more, kemudian pilih option ke customize ribbon, kemudian dicek bagian tab developernya atau di bagian main tabnya itu kalian dicek. Setelah itu silakan klik OK. Nah, setelah tab developer ini muncul, silakan kalian klik tab developernya, kemudian pilih pada bagian submenunya di Visual Basic, atau kalian bisa menekan menggunakan tombol di keyboard kalian, yaitu tekan tombol alternatif dan F11. Nah, karena hari ini kita akan membuat sebuah data, jadi datanya itu berhubungan dengan beberapa inputan. Jadi biasanya kan kita kalau menginputkan data ya biasa aja ya, input datanya dengan cara manual satu-satu lewat sel yang telah disediakan atau yang telah diset oleh kalian. Nah, ini kita akan menggunakannya atau membuatnya itu dengan berupa tampilan pop-up aplikasinya ya. Mungkin nanti lebih jelasnya akan Pak Rigo gambarkan langsung di pembelajaran ini. Baik, nah yang pertama artinya kita membutuhkan parameter yang akan kita inputkan datanya, di mana misalnya ya kita buat nomor, kemudian kita masukkan kembali, boleh tulis nomor seperti ini. Kemudian nama siswa misalnya, jenis kelamin. Nah, ini biasanya di data-data yang muncul ya. Dengan misalnya kita masukkan kelas. Nah, seperti ini. Jadi kita butuh beberapa parameter ini yang nantinya akan di-input atau diisi pada aplikasinya. Oke, setelah itu silakan kalian memberikan nama pada bagian sheet-nya itu dengan bebas ya. Tapi asal kalian ingat nanti misalnya mau dimasukinnya namanya apa. Misalkan kita masukin aja database, misalkan seperti ini. Jadi nanti harus ingat-ingat nama sheetnya itu adalah database. Lalu silakan kembali ke menu developernya, diklik ya di bagian main tab developernya, kemudian pilih Visual Basic seperti ini sampai muncul bentuk seperti yang di layar yang kalian perhatikan. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah user form ya. Kita akan membuat user formnya. Seperti apa caranya? Lihat pada bagian menu di sebelah sini ya, di toolboxnya, di toolbarnya seperti ini. Ini ada nah ini pilihannya ada namanya insert user form. Kalian klik saja pada bagian menu ikonnya, kemudian silakan untuk meresize ukuran user formnya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan terlalu besar juga ya. Jadi kalau misalnya menutupi layar itu tidak terlihat secara estetika, tidak terlihat indah. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nama pada user form yang kita buat.
Nah, bagaimana cara memberikan namanya? Pada bagian ini silakan kalian cari di sebelah kiri di properties user form-nya ya. Pak, propertiesnya nggak muncul, adanya di mana? Kalau yang tidak muncul silakan klik view, kemudian cari namanya properties. Oke. Atau bisa menekan tombol F4. Nah, bagi yang sudah ada biasanya langsung ada ya seperti ini. Silakan nanti kalian pada menu properties ini, pada pilihan properties ini cari yang namanya caption, karena kita akan mengganti tulisan pada user form 1 ini. Oke. Silakan kalian scroll, cari yang namanya caption. Ya, diklik seperti ini, cari yang namanya caption. Nah, contohnya ini ya. Diklik pada bagian user formnya, nanti muncul caption. Silakan kalian ganti. Nah, misalkan kita aplikasi ya, namain aplikasi input data. Nah, misalkan pakai inisial kalian, boleh ya seperti ini. Nah, selanjutnya biasanya kita memberikan gambar kan ya, berupa gambar, backgroundnya itu boleh di customize. Bagaimana cara memberikan gambar atau background di bagian user form ini? Pada bagian masih sama di bagian user form di propertiesnya, silakan kalian lihat bagian bawah, di scroll bagian bawah itu ada yang namanya picture. Pada bagian picture di sini masih tertuliskan kategori tertulis none, artinya belum ada gambarnya. Untuk memasukkan gambar pada bagian yang known ini, silakan kalian klik seperti ini, lalu cari gambar yang dirasa menurut kalian itu pas ya, seperti ini contohnya. Ya, oke, kalau misalkan gambarnya kok ini terlalu gede banget gitu ya, pengen bagiannya itu mencakup keseluruhan. Nah, pada bagian di bawahnya ada namanya picture alignment, diklik seperti ini. Nanti kalian pilih mau pilihnya yang seperti apa. Ya, di sini ada beberapa pilihannya. Atau pada bagian picture size mode-nya, ya di sini ada mode stretch, mode zoom. Kalau stretch itu artinya semua gambar itu akan masuk dalam satu frame user form-nya seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalian bisa melebarkan atau membuatnya menjadi lebih rapi lagi. Oke. Seperti itu ya untuk menambahkan bagian background aplikasi input datanya. Setelah itu kita akan memasukkan beberapa toolbox ya, beberapa misalkan label, memasukkan juga text box ya. Oke, bagian manakah? Ketika kita klik bagian sini, maka akan muncul toolbox seperti ini ya, muncul toolbox seperti ini. Jadi silakan nanti pada bagian toolbox ini kalian munculkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau tidak muncul? Misalnya nggak ada nih seperti ini. Pada bagian menu di tools yang di atas ini, di bagian toolbarnya, kalian klik di bagian yang ini nih, yang lambangnya atau ikonnya itu adalah gambar palu dan gambar kunci ya, kunci pas. Tuh, seperti ini. Setelah itu silakan kalian mengklik bagian label. Label itu berarti kita akan memberikan nama untuk yang diisinya ya. Contoh nih kita masukkan, karena di bagian parameter yang pertamanya itu adalah nomor, kita coba masukin ininya nomor. Nah, setelah membuat ini, pada gue ulang ya, kita klik seperti ini. Lalu ini ada titik-titik ya, titik-titiknya silakan kalian tempatkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan seperti ini, kita klik, drag, kemudian kita drop, jadi lepaskan gitu ya. Nah, di sini kita akan mengganti tulisan label satu ini dengan tulisan nomor. Nah, seperti halnya tadi kita mengganti pada bagian nama user formnya, silakan kalian klik seperti ini ya, diklik, atau menggunakan double klik seperti ini, kalian langsung tulis nomor. Ini langsung captionnya akan berubah ya. Captionnya kalau kita klik lagi, lihat pada bagian ini sudah berubah menjadi nomor. Seperti itu ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengganti back style yang dihasilkan dari border ya. Back style pada bagian border nomor ini menjadi transparan. Pada bagian mana? Kita kembali ke menu propertiesnya, diklik seperti ini. Cari di sini ada namanya back style.
backstyle-nya di sini masih kodenya kode 1 atau form backstyle-nya masih yang tipenya opaque ya. Lalu kita pilih yang transparan, maka ini akan menjadi transparan. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan atau merubah warna dari tulisan nomor tersebut. Caranya seperti apa? Masih pada bagian properties, di sini ada bagian namanya for color. Di bagian for color-nya di sini kodenya masih berwarna hitam. Silakan kalian pilih di sini untuk for color-nya menjadi warna yang lebih cerah. Di sini Pak Riko akan memilih pada bagian highlight text. Ini akan berubah menjadi warna putih. Lalu untuk ukuran hurufnya itu pada bagian font. Di sini fontnya kita menggunakan Tahoma ya. Kalian boleh mengcustomize-nya menjadi bentuk huruf yang lain, disesuaikan dengan estetika menurut kalian itu yang bagus gitu ya. Di sini Pak Riko masih menggunakan Tahoma. Kemudian pada font stylenya kita menggunakan bold yang tipenya oblique, miring. Kemudian untuk size-nya Pak Riko menggunakan di size 12. Jadi nanti kalau misalkan terlalu besar atau terlalu kecil silahkan diperbesar sendiri. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu parameter yang kedua, tadi kita memasukkan atau menginputkan bagian nama ya. Kita memasukkan nama, artinya sama seperti tadi kita menggunakan label ya, menggunakan label. Jadi labelnya di sini masih tertulis ya. Lihat di bagian labelnya, name-nya itu masih label 1. Awas hati-hati, misalkan kalian salah atau ingin memindahkan pada bagian nomor ini. Bagaimana caranya? Jangan sampai kalian mengklik seperti ini ya. Ini nantinya akan menjadi label 2. Nah, seperti ini ada label 2, itu nggak boleh ya. Nanti kita akan kebingungan pada bagian untuk menginputkan kodenya. Jadi kita hapus, delete. Di bagian keyboard kalian ada tombol delete ya. Tentunya bagaimana cara merubah atau memindahkan nomor jika kalian salah menempatkan? Diklik pada bagian toolbox, bagian pointer atau select object seperti ini. Nanti kalian bisa pindahin. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa memindahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu ya. Takutnya kalian nanti ada yang punya masalah atau troubleshoot di bagian situ. Selanjutnya silakan kalian memasukkan label yang kedua, yaitu nama sampai dan seterusnya gitu ya, sampai semuanya masuk. Ada nomor, ada nama, ada jenis kelamin, kemudian ada kelas ya, tadi ya kita menuliskan kelas juga. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya tentunya sama ya, semuanya kita menggunakan copy paste ya. Silakan diklik kanan pada bagian, tentunya ini klik dulu ya. Kemudian kalian tombol move-nya sampai muncul seperti ini. Ini tombol move ya. Kursornya berubah menjadi kursor move. Klik kanan, kemudian pilih copy, lalu klik kanan, pilih paste. Ini akan muncul, lalu kita arahkan, lalu kita pindahkan. Oke, pindahkan seperti ini. Lalu kalian ganti ya, kalian ganti. Nah, ini ke klik bagian tengahnya jadi muncul langsung untuk diminta memasukkan kode ya. Seperti ini, bisa pada bagian nomor ini. Nah, seperti ini di double klik. Kalau kesulitan di double klik, silakan pada menu propertiesnya kalian ganti captionnya dengan tulisan nama siswa seperti ini. Lalu kita klik pada bagian ini, nanti akan berubah secara otomatis. Kalau dirasa ini terlalu kecil, silakan kalian besarkan, atau terlalu berdekatan silakan kalian jauhkan seperti ini misalnya ya. Oke. Selanjutnya sama untuk bagian jenis kelamin dan kelas juga boleh menggunakan tipe copy paste seperti tadi ya, seperti ini. Berarti ini Pak Digo masih menggunakan kopian di bagian ini ya, pada bagian nomor. Jadi munculnya nanti bentuk kopiannya nomor juga. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk parameter yang ketiganya. Kita mengganti. Oke, ini kita hapus dulu biar nanti kalian gak bingung. Pada bagian caption kita ganti lagi dengan tulisan jenis kelamin. Nah, begitu juga kita klik lagi bagian bawah. Kemudian kita ganti captionnya dengan caption kelas. Oke, Pak, itu jenis kelaminnya gak cukup hurufnya, bagaimana cara mengatasinya? Diklik saja pada bagian ini, lalu kalian geser atau perbesar lebarnya seperti ini ya. Ini nanti akan cukup.
Ya, kurang lebihnya seperti ini untuk bagian pada menu labelingnya. Selanjutnya kita akan memasukkan text box pada bagian di toolbox ini. Ya, kita akan memasukkan text box yang mana, Pak? Yang ini. Diklik seperti ini, lalu kalian simpan atau tepat berada kira-kira ada di tengah-tengah tulisan nomor. Jadi biar estetikanya bagus. Nah, seperti ini ya. Kalau memang dirasa ini tidak pas, boleh kalian lakukan perbaikan ya. Disesuaikan saja dengan bentuk dari box yang akan disediakan oleh kalian. Nah, tentunya setelah itu agar menjadi lebih bagus pada bagian toolbox ini atau text box ini, silakan klik seperti ini. Ya, klik pada bagian ini. Klik. Kemudian di sini tentunya ini akan dipakai untuk membuat input data ya. Jadi diklik kanan seperti ini sampai muncul. Kemudian klik kanan, pilih bagian sini dengan nanti untuk bagian tengah berarti ya. Berarti lainnya nanti center. Boleh di sini kalian memasukkan tuliskan masukkan angka misalkan. Masukkan angka. Nah, seperti ini. Lalu kalian pada bagian klik kanan, lainnya boleh to the grid ya. Jadi berarti masuk dengan sesuaikan dengan gridnya ya. Ini bisa membuat make same size ketika kita ingin menggunakan menu textbook yang sama. Nah, ini boleh nggak dihapus? Boleh ya. Jadi kalau misalkan kesulitan ini kita boleh kosongkan. Oke, klik kanan. Oke. Ini mouse-nya rada aneh nih. Nah, diklik kanan lagi kita kemudian hapus ya. Atau misalkan ketika tadi sudah kalian buat, ya jangan memasukkan tulisan kalau dirasa memang nanti akan mengganggu. Oke, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah pada bagian font. Fontnya boleh kalian menyamakan ya dengan kebutuhan kalian. Misalkan ini Pak Rigo menggunakan yang sama juga dengan tulisan yang labelnya. Lalu oke, misalkan pakai yang oblik saja. Klik OK. Ya, kurang lebih nanti kalau ada tulisan bentuknya kayak gini. Oke, nanti kalian sesuaikan. Kalau memang terlalu besar, nah seperti ini boleh dikecilkan. Oke. Setelah muncul, setelah jadi seperti ini, silakan nanti kalian selanjutnya adalah membuat text box untuk bagian nama siswa. Boleh tidak ketika si text boxnya ini kita copy paste seperti tadi, boleh ya. Asal perlu kalian ingat, text boxnya awas jangan sampai salah namanya ya, bukan caption, jangan sampai salah nama. Lalu di sini diklik kanan, pilih copy lagi, kemudian kita paste, klik kanan, pilih paste, lalu arahkan, tempatkan ke bagian yang sesuai dengan isiannya. Kalau nama ya berarti untuk nama kita perlebar karena pastinya untuk nama itu membutuhkan kolom kotak yang besar juga ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya itu ada box juga, tapi ini berbentuk berbeda karena kita jenis kelamin kita set untuk jenis kelaminnya, berarti nanti user itu tinggal memilih saja atau penggunanya nanti tinggal memilih saja. Nah, kita menggunakan yang disebut dengan combo box. Jadi diklik combo boxnya seperti ini, lalu silakan kalian lakukan hal yang sama seperti halnya tadi ya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi itu tidak ada tanda panah yang ke bawahnya. Jadi kita akan membuat berupa seperti halnya drop down, tapi untuk bagian toolbox ya, seperti itu. Oke, kita masih menyesuaikan bentuknya. Oke. Nah, ini size-nya itu berbeda ya. Lihat ini kan cuman 3 ya, berarti ini kan kita butuh berapa nih? Ini udah sampai lebih daripada 3. Boleh dikurangi nggak ya? Coba dikurangi. Oke. Atau kita klik kanan, maximum size-nya itu. Oke, propertiesnya. Nah, di bagian height ketinggiannya
Kita lihat bagian ini ketinggiannya berapa, di sini 20,25, maka kita bisa menggantinya juga di sini pada bagian height-nya menjadi 20,25 ya. Diklik dulu tentunya yang bagian ininya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah kurang lebihnya sama ya. Ini ada dua. Oke, ini boleh kita ke bawahin. Oke, jenis kelamin coba ini kita ke bawahin lagi, kita atur-atur lagi aja ya. Kalau memang dirasa untuk boxnya ini terlalu berdekatan atau terlalu berjauhan Pak, nah kita bisa mengaturnya kembali seperti ini. Yang enak tuh kalau misalkan untuk ukuran boxnya itu ini ya, ganjil, jadi bisa menempatkan di bagian tengah-tengahnya. Oke, misalnya seperti inilah ya. Kemudian kita membutuhkan yang terakhir, kita menggunakan text box saja. Jadi boleh copy paste lagi dari sini, copy, kemudian klik kanan copy, lalu klik kanan paste, lalu kita pindahkan ke bagian kelas. Atur kembali agar ketinggiannya tidak terlalu jelek ya. Nah, seperti ini. Setelah jadi seperti ini, yang selanjutnya adalah kita membutuhkan tab ya, atau membutuhkan tombol. Tombol tersebut dimana akan kita pakai untuk menambahkan data yang kita inputkan pada bagian user form ini ya. Kita menggunakan namanya command button ya, yang A sama B ini ya, diklik seperti ini. Lalu silakan kalian tempatkan, boleh di bagian pojok, boleh di bagian mana saja. Contohnya misalkan di bagian sini atau di bagian tengah-tengah seperti ini ya, di mana saja bagusnya terserah kalian. Lalu selanjutnya silakan kalian customize. Misalkan kita akan mengganti tulisan command buttonnya, tentunya kita ganti dengan di bagian caption, diklik dulu, kemudian pilih ke caption di properties, lalu kita ganti dengan tambah data misalnya seperti ini. Lalu kalian boleh mengganti untuk seperti yang tadi, fontnya kita boleh ganti ya. Nah, Varigo biasanya kalau misalkan membuat aplikasi kayak gini disamain aja ya, biar terlihatnya akan terlihat lebih bagus seperti itu. Tambah data, untuk bagian back colornya boleh nggak di customize? Boleh ya, misalkan kita ganti dengan warna active border, nah seperti ini misalnya ya, jadi agak terlihat lebih bagus lagi seperti itu. Nah, selanjutnya boleh ya kalian menamakan aplikasi kalian di sini. Di bagian ininya juga boleh. Misalkan kita memasukkan kembali label, lalu kita ketikkan saja di sini. Ya, misalnya seperti ini, kita tuliskan. Oke, kita tulis dulu pada bagian captionnya. Oke, kita tulis dengan aplikasi input data siswa. Misalkan sekolahnya di mana gitu ya. Nah, ini boleh seperti ini. Lalu kita ganti pada bagian backgroundnya untuk transparan, jadi lebih transparan. Lalu untuk for colornya boleh ganti dengan highlight ya, highlight text. Kemudian kita bisa menyimpan si bentuk tulisan tersebut itu menjadi rata tengah. Tentunya untuk membuatnya menjadi rata tengah, di sini ada namanya FM text line left, berarti ini masih ada di bagian sebelah kiri. Lalu kita pilih ke bagian center, nanti dia akan pindah. Kemudian ini terlalu kecil hurufnya, kembali lagi ke bagian font. Kemudian kalian silahkan menggantinya sesuaikan dengan kebutuhan dari nama atau font yang kalian pilih. Seperti ini ya, kurang lebihnya akan seperti ini. Lalu kita atur tempatnya ada di mana, boleh seperti ini, boleh dinamakan yang lain, boleh, asal kalian memasukkannya itu dalam bentuk label. Oke, ini kita sampai sini berarti sudah beres dalam membuat sebuah form, user form yang nantinya akan kita pakai untuk memasukkan bentuk-bentuk datanya ya, data ke dalam yang tadi kita buat. Nah, berikutnya adalah yang perlu kalian catat. Ini adalah kita akan memasukkan kodenya
kita akan memasukkan kode. Nah, kode ini akan kita masukkan tentunya itu kita membutuhkannya pada bagian si command button yang ini ya. Jadi silakan kalian klik pada bagian command buttonnya ya, diklik ke bagian command buttonnya. Lalu pada bagian command button ini kita akan memasukkan sebuah beberapa data yang berkaitan dengan data yang akan nanti kita masukkan ya. Sini Pak Riko akan membuatnya. Pertama berarti kita harus tadi kita mengingat bahwa memasukkan datanya itu ke bagian sheet database. Jadi dibuat seperti ini, set, kemudian lembar kerja ya, karena berupa lembar kerja kan, worksheet, lembar kerja, kemudian sama dengan seperti ini. Lalu sheetnya, nah ini tentunya awas jangan sampai salah ya, sheet. Kemudian kalian buat seperti ini, karena kita akan memasukkan nama database yang tadi kita buat. Berarti tulis database seperti ini. Ketika namanya berbeda dengan yang Pak Riko buat, misalkan dengan nama kalian, berarti pada bagian ini kalian ganti dengan nama yang kalian inginkan. Kemudian kurung tutup lagi. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi nanti si command buttonnya dia akan meminta mana nih sheet mana yang akan kita masukkan. Nama sheetnya nama sheet database. Nah, nanti setelah itu apa yang akan diisikan? Nah, misalkan ya isian. Misalkan ya isian seperti ini. Kita buat spasi sama dengan apa yang akan kita isi. Yang diisi adalah lembar kerja. Ya, kemudian nah, kan tadi sel ya. Memasukkannya itu ke selnya. Berarti tulis sel seperti ini. Lalu masukkan lembar kerja. Nah, lembar kerjanya yang mana yang mau dimasukkan berupa apa? Itu ada row itu berarti baris ya. Kemudian count ya, koma. Tadi count itu mulai berarti dimasukkannya itu di kolom berarti bagiannya bagian B. Jadi nanti kalian seperti ini aja, B seperti ini. Lalu kurung tutup ya. Kemudian kita berikan titik di sini. Lalu tulis N. Kurung bukanya kita masukkan X. Kemudian ini L up seperti ini. Ya, U-nya kita gedein dulu. Lalu kalian masukkan bagian offsetnya. Kita bagian offsetnya kalian masukkan offset kurung buka 0 0 ya, kurung tutup lagi, kemudian titik lagi, kita masukkan row seperti ini, kemudian kita enter, tulis with lembar kerja. Nah, ini akan kita masukkan beberapa ini jangan ini ya. Nah, ini satuin aja lembar kerja. Lalu kita akan buat sel yang dimasukkannya itu apa aja isiannya. Sales, kemudian isian, berarti isiannya ya, plus 1, koma 1 kurung tutup. Kemudian kita masukkan value-nya, value isiannya apa gitu ya. Nah, isian yang pertama itu berarti ada di text box yang pertama tuh. Text box pertama itu berarti kan tadi untuk nomor. Jadi masukkan yang pertama itu masukkan nomor text box 1, kemudian titik value. Nah, ini ada ya value seperti ini. Oke, ini untuk bagian yang isian yang pertama. Jadi dia akan berupa selnya itu nanti akan bertambah ke bawah. Jadi kalau misalnya udah ngisi yang pertama, nanti akan berjajar nih, tambah 1 kan, terus aja nanti menyusun ke bawah. Boleh ini kita copy seperti ini, kita copy ya, kita copy lalu kita enter seperti tadi. Kita hanya mengganti bagian yang keduanya doang. Nah, seperti ini ya. Kemudian text box-nya berarti tadi pakai text box yang kedua, value juga. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga penting nih, bukan text box lagi, tapi namanya tadi kita menggunakan combo box untuk bagian jenis kelamin kan. Nah, berarti kita ganti bagian ininya dengan combo box
seperti ini. Lalu untuk urutannya berarti ini adalah urutan yang ketiga seperti ini. Lalu di urutan yang keempat, nah di urutan keempat kita menggunakan text box kembali, berarti text boxnya text box nomor 3 ya, awas jangan sampai salah. Kemudian ini nomor 4. Setelah itu sebelum kita end sub berarti ada end with dulu ya, karena kita akan menutup nih, ini kan ada with ya, kita tutup dulu kodenya itu dengan end with seperti ini. Setelah itu kalian unload ya, unload itu nanti ketika setelah memasukkan data tersebut user formnya akan masih muncul seperti itu. Lalu di end sub seperti ini. Oke. Nah, gampang ya. Ini untuk memasukkan yang pertama nih yang berhubungan dengan si command buttonnya. Nah, lalu kita close seperti ini. Nah, tadi di jenis kelamin itu kan kita akan memunculkan ada yang namanya jenis kelamin laki-laki dan ada yang perempuan. Kalian double klik lagi seperti tadi atau klik kanan, kemudian pilih view code seperti ini ya. Jangan di sini lagi, kita langsung masuk yang ke bagian yang di atasnya ya. Karena di sininya tertulisnya namanya combo box, tapi kita akan menggunakan si bagian yang user formnya ya. Seperti ini kita hapus saja. Kita hapus seperti ini, lalu kita close kembali. Di bagian user form kita pilih view code seperti ini ya, seperti ini. Awas jangan sampai salah. Selanjutnya kita akan memasukkan kodenya kurang lebih seperti ini, private sub. Nah, tulis ya seperti ini, private sub. Kemudian user form underscore seperti ini. Kemudian kita masukkan initialize. Oke, initialize kurung buka kurung tutup, lalu enter seperti ini. Nanti akan secara otomatis ada end subnya. Tadi combo box, berarti masukkan combo box 1 seperti ini. Lalu titik, kalian masukkan list karena kita akan menggunakan berupa list. Selanjutnya masukkan sama dengan kayak spasi dulu, sama dengan kita menggunakan array seperti ini. Lalu kita masukkan yang akan menjadikan parameter dalam arraynya itu apa, laki-laki dan perempuan. Berarti tuliskan, nah selalu menggunakan tanda kutip seperti ini karena ini berupa teks laki, kemudian tanda kutip lagi, koma, tanda kutip lagi, masukkan perempuan, kemudian seperti ini lagi, dan terakhir kita membuat kurung tutup seperti ini. Nah, sampai sini kita bisa mencobanya. Takutnya nanti ada yang error kan. Kita save dulu seperti ini. Oke. Lalu kita close. Kemudian pada bagian this workbook ya, pada bagian this workbook kalian logikanya gini. Ketika kita klik aplikasi tadi, harusnya si user formnya muncul lagi kan, atau harusnya muncul ketika ada tombol yang diminta dimasukkan di bagian database yang tadi. Ketika kita klik tombol tersebut maka akan muncul user form yang ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita akan memasukkan data ya, memasukkan data agar si tulisannya atau pada bagian sheet database itu akan memunculkan ketika kita kliknya itu command button, maka akan muncul si bagian command buttonnya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita close terlebih dahulu karena ini akan aman ya. Kita close seperti ini. Lalu kita memasukkan untuk bagian command button ya, dimana command buttonnya masih pada bagian menu developer. Kemudian klik insert seperti ini. Kemudian cari di sini ada yang namanya command button. Jadi command buttonnya kalian klik yang ActiveX Control, yang bagian bawah klik seperti ini. Lalu kita buat misalkan tombolnya kita buat di sebelah sini. Nah, perbesar kira-kira menurut kalian itu pas ya, seperti ini misalnya. Lalu kalian di sini boleh menggantinya ya pada bagian ini, properties. Nah,
properties akan muncul. Kemudian captionnya kita ganti dengan misalnya tambah data. Oke, fontnya ya, ini pada gue menggunakan Tahoma kembali karena biar sama. Jadi kalau kalian boleh ini ya, boleh bebas terserah kalian. Menurut kalian yang bagusnya itu yang seperti apa, silakan saja. Gunakan imajinasi kalian. Kalau pada gue biasanya ya biar gampang lah ya, seperti ini aja. Oke, kita close. Kalau terlalu besar kita kecilkan ya. Awas jangan sampai salah. Setelah itu boleh kembali ke bagian menu tab developer. Berarti ini namanya command button 1, atau kita pilih seperti ini lalu pilih view code. Nanti akan secara otomatis masuk ke bagian ini nih, bagian view code-nya ya. Ada command button 1 kemudian underscore klik ya. Ingat ya, harus 1. Nah, kita kan tadi akan memunculkan si user form yang ini kan, yang di bagian bawah ini. Berarti kita tuliskan pada bagian kodenya. Oke, ntar kita bagian pada tulisan kodenya user form 1 seperti ini, lalu titik, lalu kita show. Jadi ketika klik yang bagian tadi pada bagian menu user formnya, nah ini awas jangan sampai salah, akan muncul bagian user form yang ini. Oke, setelah ini kalian close, lalu kalian simpan. Nah, cara menyimpannya seperti ini. Karena kita menggunakan makro enable Visual Basic, jadi kita harus memilihnya pada format Excel dengan domain ya, XLSM gitu ya. Kita masukkan misalkan untuk file name-nya aplikasi input data, lalu kita simpan dengan makro enable workbook seperti ini. Lalu ya ingat ya, bagian ini nih, makro enable workbook, atau kalian boleh menggunakan yang template juga ya ketika ingin menjadikan template. Lalu klik simpan seperti ini, lalu kita close. Jadi nanti setelah tadi kalian masukkan data-data yang tadi kita buat ya, kurang lebihnya setelah tadi beres membuat data ini, kalian cek kembali. Kemudian pada bagian ini munculkan tab developernya kembali. Nah, di sini kan ada yang namanya bagian view code. Nah, di view code itu apakah sudah betul namanya user form show seperti ini ya. Kalau sudah, nanti ini bisa kita munculkan ya, seperti itu. Nah, ini lihat pada bagian ini desain mode-nya. Kalian kalau misalkan mau ganti, klik dulu desain mode-nya, klik kanan misalnya seperti ini, lalu properties, boleh ini menggantinya ya. Kalau misalkan ini warnanya pengen kita ganti dengan warna putih misalnya, silakan kalian ganti dengan warna highlight text seperti ini. Lalu kita close kembali bagian yang kecil ini. Oke, selanjutnya kita lakukan proses percobaan ya. Caranya kita klik seperti ini, apakah nanti akan muncul. Nah, ini beda ya, ini kursornya seperti ini, lalu kita klik seperti ini, maka akan muncul aplikasi yang tadi kita buat. Boleh kita masukkan untuk nomor percobaan ya, nomor 1, kemudian nama siswanya misalnya, klik tambah data, maka di sini akan otomatis bertambah data yang akan kita buat. Nanti kalian boleh untuk pada bagian ini kita akan menggunakan misalkan formatnya ya. Format ini kita menggunakan conditional formatting. Jadi ketika ininya ada misalkan ya, ini pada gue coba. Nah, seperti ini conditional formattingnya. Oke, di sini kita masukkan kita bagian yang no blanks. Jadi kalau misalkan gak kosong, nanti akan terisi apa? Contoh ya kayak gini. Klik lagi pada menu format. Oke, kita berikan bordernya. Kemudian teksnya boleh kalian macam-macamin. Yang penting di sini kita butuh bagian bordernya ya. Oke, border, lalu kita klik oke. Lalu oke. Nah, otomatis yang sudah terisi pasti ada bordernya. Kita coba tambahkan yang kedua ya, nomor 2. Kemudian nama siswanya kita coba masukkan seperti ini, lalu klik bagian tambah data, maka otomatis ini akan memiliki border. Jadi nanti kita tinggal atur saja. Oke, seperti itu untuk pembuatan aplikasi input data.
silakan nanti kalian coba-coba. Dan adapun misalnya ketika kalian klik bagian tambah data ini kok nggak muncul seperti ini, berarti bagian aplikasi Excel kalian belum di-enablekan pada bagian makronya. Nah, bagaimana cara mengenablekannya? Akan kita close dulu seperti ini, boleh kita save seperti ini. Lalu kalau tidak terbuka seperti Parigo tadi, klik Excelnya dulu, buka Excelnya dulu, kemudian pilih option. Nah, seperti ini ada optionnya. Lalu pada bagian di sini ada yang namanya Trust Center. Oke, klik Trust Center Settings, kemudian cari yang namanya makro. Nah, di sini makronya itu kalian boleh mengenablekan dulu ya, misalkan kayak gini, makro FPBA nya kita enablekan, makro settingnya kita enable juga di bagian ini. Lalu kita klik OK, nanti insya Allah bakalan muncul. Jadi kalau kita buka lagi file yang tadi kita buat, kita klik seperti ini, akan muncul bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana jika ingin kita memperbaiki bagian ini? Tadi kan ada yang salah ya, ini tulisannya masih kecil tuh ya kan. Nah, kayak tadi berarti kita ke bagian developer, lalu pilih Visual Basic seperti ini. Oke, lalu double klik pada bagian user formnya. Jadi kita klik bagian ini, lalu kita munculkan bagian properties, klik kanan lalu pilih properties. Tadi hurufnya belum gede ya, kita rubah dulu seperti ini. Oke, biar sama. Oke, kita coba lihat dulu, kita simpan, kita close, kita coba. Nah, ini udah gede ya tulisannya, jadi biar sama, biar terlihatnya lebih indah seperti itu. Oke, demikian untuk bagaimana caranya menginputkan atau membuat sebuah aplikasi input data siswa dengan menggunakan Visual Basic. Tentunya yang perlu kalian pahami atau kalian catat adalah bagian-bagian pada bagian kodenya ya. Yang pertama ada kode yang ini ya, silakan kalian catat, silakan di pause dulu, kalian catat. Setelah itu silakan pada bagian user formnya kalian klik kanan, kemudian view code. Nah, ini kode yang keduanya. Jadi kita menggunakan dua kode. Yang satu kode untuk memunculkan ketika kita klik command buttonnya munculnya user form. Yang kedua, pada bagian user form ketika kita isikan maka akan balik lagi ke bagian database-nya yang tadi ya, yang database yang kita buat, karena namanya database. Kalau namanya misalnya namanya Karawang, berarti nanti balik lagi namanya Karawang, seperti itu. Oke, sekian mungkin yang dapat Parigo berikan untuk pengajaran, sesi pengajaran TIK kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga kalian cukup antusias dalam membuat aplikasi seperti ini. Terakhir dari Parigo, tetap jaga kesehatan kalian, tetap di rumah, belajar tetap di rumah yang rajin, stay at home. Terima kasih, sekian, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.